Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Davin, mahasiswa D3 Teknik Kimia 2019 Politeknik LPP Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses pengolahan tebu menjadi gula yang terjadi di pabrik gula. Untuk data yang saya gunakan, saya ambil dari salah satu unit PTPN 11, yakni Pabrik Gula Sudono yang terletak di Kabupaten Ngawi. Baik, selamat menyaksikan. PG Sudono terletak di Desa Tepas, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pabrik ini berdiri pada 1888 oleh perusahaan Vereniging Voortschrijdse Cultural Maatschappij atau VVCM. Kemudian pada 10 Desember 1957 dilakukan perubahan struktur organisasi perkebunan yang awalnya desentralisasi menjadi desentralisasi dan status PG Sudono menjadi perusahaan perkebunan negara atau PPN. Adanya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1962 dan nomor 2 1962 tentang perusahaan negara, maka PG Sudono berganti nama dari perusahaan negara menjadi perusahaan negara perkebunan. Kemudian, pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, maka PTP 20 dan PTP 1415 telah dibubarkan pada 11 Maret 1996 dan dibentuklah perusahaan dengan nama PTP Nusantara 11 yang beralamat di Jalan Merak nomor 1 Surabaya. Dalam upaya meningkatkan produktivitas, PG Sudono antara lain melakukan optimalisasi masa tanaman, penataan varietas menuju komposisi ideal, yakni proporsi antara masa awal, tengah, dan akhir berbanding 30, 40, dan 30%. Penyediaan agro-input secara tepat, intensifikasi budaya, dan perbaikan manajemen tebang angkut. Sedangkan dalam percepatan alih teknologi, PG Sudono aktif menyelenggarakan kebun percobaan. Saat ini kapasitas PG Sudono 2.700 TCD atau 2.300 TCD sudah termasuk jam berhenti. Pabrik Gula Sudono merupakan salah satu unit produksi dari PTPN 11 yang dipimpin oleh seorang General Manager. Dalam pelaksanaan tugasnya, General Manager dibantu oleh beberapa manajer. Adapun tugas pokok dari General Manager adalah bertanggung jawab penuh terhadap direktur utama dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh kantor direksi, serta melaksanakan kelancaran dan kemajuan dari perusahaan semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian, bagian tanaman. Tugas pokok dari bagian tanaman adalah bertanggung jawab terhadap General Manager dalam bidang tanaman termasuk melaksanakan dan menangani segala kegiatan produksi di kebun dan persiapan lahan, kegiatan tebang dan angkut sampai meja tebu dalam rangka penyiapan dan pemasukan bahan baku tebu. Selanjutnya adalah bagian pengolahan. Tugas pokok bagian pengolahan adalah melaksanakan kegiatan operasional dalam processing, yaitu mengolah air nira menjadi gula, menyusun rencana kerja dalam bidang pabrikasi dan rencana anggaran belanja bagian pengolahan, serta bertanggung jawab atas teknisi dan finansial sesuai rencana. Kemudian adalah bagian teknik. Tugas pokok bagian teknik adalah melaksanakan kegiatan operasional di bidang mesin, peralatan, dan persiapan pemakaian selama musim giling. Bertanggung jawab pada ketetapan pelaksanaan teknis dan finansial sesuai rencana dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebijakan perusahaan dalam bidangnya, yakni pengoperasian, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian ada bagian QA atau Quality Assurance. Tugas pokok bagian QA adalah melaksanakan metode pemastian jaminan kualitas terhadap produk dan memastikan berlakunya peraturan kualitas produk, menganalisis data, mengidentifikasi perbaikan jaminan mutu, serta menyiapkan laporan hasil pemantauan seputar kualitas produk. Selanjutnya adalah bagian organisasi pengolahan di PG Sudono. Bagian pengolahan dipimpin oleh seorang manajer pengolahan. Selanjutnya, di bawah manajer pengolahan ada asisten manajer pengolahan. Kemudian terdiri dari beberapa seksi, yaitu ada kepala seksi pengolahan, kepala seksi jaminan mutu, dan kepala seksi pengolahan limbah. Selanjutnya adalah klasifikasi tenaga kerja di PG Sudono. Secara umum, tenaga kerja yang ada di PG Sudono dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama adalah karyawan tetap, yaitu pegawai tetap PG baik masa giling ataupun non masa giling. Jumlah karyawan tetap di PG Sudono sebanyak 195 orang. Kemudian ada karyawan musiman, yaitu pegawai tetap PG Sudono yang bekerja pada masa musim giling,
yaitu jumlah karyawannya adalah 118 orang. Kemudian ada tenaga kontrak, yaitu tenaga kerja kontrak yang bekerja berdasarkan kontrak dengan PG Sudono. Jumlah karyawan kontrak di PG Sudono mencapai 349 orang. Kemudian yang terakhir adalah tenaga borongan atau outsourcing, yaitu tenaga kerja kontrak yang disediakan oleh pihak kedua. Jumlah tenaga kerja outsourcing pada masa giling adalah sebanyak 274 orang. Halaman pabrik. Halaman pabrik atau emplasemen merupakan area pabrik yang difungsikan sebagai tempat penampungan tebu sementara yang dibawa truk dari kebun menuju pabrik. Emplasemen setidaknya harus memiliki luas yang mampu menampung kapasitas tebu yang akan digiling selama 24 jam, sesuai dengan kapasitas pabrik. Tebu yang berada di emplasemen harus segera digiling dan tidak boleh lebih dari 24 jam untuk mencegah kerusakan sukrosa dan turunnya rendemen. Tebu yang baru datang langsung menuju emplasemen untuk dilakukan pemeriksaan tebu dan yang meliputi SPAT atau surat perintah angkut tebang, kemudian kualitas tebu secara kasat mata, portal ketinggian muatan, briks tebu, dan lain-lain. Tebu di setiap truk akan diambil satu secara acak untuk dilakukan analisa briks. Di PG Sudono, analisa briks minimal yaitu 17. Setelah semua pemeriksaan selesai, maka selanjutnya truk akan menuju jembatan timbang untuk dilakukan penimbangan tebu. Hasil penimbangan ini nantinya akan dijadikan data dalam pengawasan proses fabrikasi. Selanjutnya, tebu akan dipindahkan ke lori dan sebagian lagi dibawa menuju meja tebu. Selanjutnya adalah peralatan di halaman pabrik. Yang pertama ini adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan berat tebu. Penimbangan tebu akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan ongkos angkut, upah tebang, perhitungan proses fabrikasi, sampai dengan bagi hasil gula dengan petani. Di PG Sudono terdapat dua jenis timbangan, yaitu jembatan timbang dan yang kedua adalah digital crane scale. Di PG Sudono memiliki satu jenis jembatan timbang yang berkapasitas 60 ton. Jembatan ini digunakan untuk menimbang tetes, limbah belotong, abu atau bahan pembantu proses seperti batu kapur, belerang, dan lain-lain. Adapun spesifikasi jembatan timbang yaitu jumlah satu buah, kapasitas 60 ton, waktu timbang 4 menit, dan operasi selama 24 jam. Selanjutnya adalah digital crane scale. Digital crane scale digunakan untuk menimbang tebu transloading, yaitu tebu yang akan digiling pada shift malam hingga pagi. Biasanya tebu transloading adalah tebu yang berasal dari tebu lokal atau tebu sendiri. Adapun spesifikasi dari DCS ini adalah berkapasitas 10 dan 15 ton. Rata-rata tebu yang tertimbang adalah 6 hingga 8 ton. Untuk waktu timbang itu 1 menit dan operasi 24 jam. Selanjutnya adalah lori. Lori digunakan untuk membawa tebu transloading menuju meja tebu. Adapun daya tampung lori di emplasemen adalah kurang lebih 500 lori. Selanjutnya perhitungan tebu yang akan digiling. Perhitungan jumlah tebu yang akan digiling ditentukan oleh General Manager dan Manajer Pengolahan, yaitu berdasarkan sisa tebu dan kebutuhan pabrik untuk kapasitas giling. Kapasitas giling dan sisa tebu dapat diketahui melalui rekapitulasi jumlah tebu yang tertimbang dan tergiling dalam waktu 24 jam. Adapun contoh perhitungan tebu yang akan digiling dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah pengaturan dan pengawasan tebu masuk. Dalam pengaturan dan pengawasan tebu masuk, di PG Sudono menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Tebu yang masuk lebih awal akan digiling terlebih dahulu. Hal ini bertujuan meminimalkan kerusakan sukrosa. Untuk tebu terbakar, maka akan didahulukan untuk digiling. Adapun urutan masuknya tebu menuju pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, truk akan menuju selektor untuk diperiksa, baik SPAT, briks tebu, dan lain-lain. Kemudian akan menuju timbangan tebu.
Di PG Sudono terdapat jenis timbangan yaitu jembatan timbang dan DCS. Untuk tebu yang berasal dari luar daerah akan ditimbang di jembatan timbang yang kemudian akan langsung dibawa menuju meja tebu. Sedangkan untuk tebu lokal atau tebu sendiri maka akan dijadikan sebagai tebu transloading yang nantinya akan ditimbang menggunakan digital crane scale yang kemudian dari truk akan dipindahkan menuju lori dan lori akan membawa tebu menuju meja tebu. Stasiun pemerahan. Stasiun pemerahan merupakan tempat di mana tebu akan mengalami proses pengolahan pertama kali. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengambil nira dari tebu semaksimal mungkin, kemudian untuk menekan kehilangan gula seminimal mungkin. Sebelum tebu masuk ke stasiun gilingan, tebu akan mengalami proses kerja pendahuluan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencacah dan menghancurkan batang tebu supaya sel-sel tebu terbuka tanpa mengeluarkan nira, sehingga memudahkan proses ekstraksi. Hasil yang diinginkan adalah yang pertama, ekstraksi yang lebih baik, kemudian persen pol ampas rendah, kemudian persen zat kering ampas maksimal, dan yang terakhir adalah kapasitas giling meningkat. Di PG Sudono, proses pemerahan nira dilakukan dengan menggunakan alat gilingan yang terdiri dari 5 unit gilingan, yang masing-masing terdiri dari rol pengumpan, rol atas, rol depan, dan rol belakang. Untuk memaksimalkan kinerja pemerahan pada rol gilingan, ditambahkan tekanan hidrolis yang dihubungkan pada rol atas gilingan, dan ditambahkan air imbibisi yang tepat dan memadai agar nira dalam ampas tebu dapat terabil maksimal. Nira hasil pemerahan diproses lebih lanjut untuk diambil gulanya pada stasiun selanjutnya, yang kemudian dijadikan kristal. Sedangkan ampas tebu dari gilingan terakhir akan digunakan sebagai bahan bakar ketel. Alat pengangkut tebu atau kren. Tebu yang dibawa oleh lori atau truk akan dipindahkan ke meja tebu menggunakan kren. Kapasitas angkat di PG Sudono mencapai 10 ton. Kren dilengkapi oleh 2 pengendali, yakni untuk bergerak secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya adalah meja tebu. Meja tebu berfungsi untuk meletakkan dan menampung tebu yang telah diangkut kren dari lori dan membawa tebu menuju can carrier. Meja tebu terdiri dari rantai penggerak dan can leveler sebagai perata tebu yang digerakkan oleh motor listrik. Adapun kapasitas dari meja tebu adalah 3/2 dari kapasitas giling tiap jam. Selanjutnya adalah can leveler. Can leveler adalah sebuah alat yang digunakan untuk meratakan tebu, sehingga tebu yang masuk di pada can carrier dapat diatur jumlahnya dan volumenya. Selanjutnya adalah alat kerja pendahuluan. Di PG Sudono terdapat 2 jenis alat kerja pendahuluan, yakni yang pertama adalah can cutter, kemudian yang kedua ada unigrator. Adapun fungsi dari alat kerja pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaikkan kapasitas giling. Yang kedua, mempermudah pemerahan nira oleh stasiun gilingan. Kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan proses imbibisi. Keberhasilan alat kerja pendahuluan dapat ditentukan melalui analisa PI atau Preparation Index yang berkisar antara 87 hingga 90%. Semakin tinggi angka PI menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja dari alat kerja pendahuluan. Yang pertama adalah can cutter. Can cutter berfungsi untuk memotong tebu menjadi cacahan atau potongan kecil, sehingga membantu meringankan kerja unigrator. Tebu yang dibawa oleh can carrier menuju can cutter akan dicacah menggunakan pisau yang dipasang pada sebuah poros. Pisau tebu bergerak searah dengan can carrier, sehingga terjadi tabrakan antara tebu dengan can cutter yang menyebabkan tebu terpotong-potong menjadi bagian kecil. Selanjutnya adalah unigrator. Unigrator merupakan alat pencacah tebu yang terdiri atas pisau tebu yang ujungnya terdapat pemukul atau hammer dan berputar dengan kecepatan putar tertentu yang digerakkan oleh turbin uap. Fungsi unigrator adalah mencacah tebu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan halus, sehingga memudahkan proses ekstraksi nira yang dilakukan di stasiun gilingan. Pada saat melewati unigrator, cacahan tebu dipukul oleh hammer yang berlandaskan anvil dan ikut tersayat karena bentuk anvil yang bergerigi.
Hal ini menyebabkan sel-sel tebu banyak terbuka dan mempermudah proses pemerahan nira. Selanjutnya adalah can carrier. Can carrier merupakan alat yang digunakan untuk membawa tebu menuju can cutter. Can carrier digerakkan oleh elektromotor, sehingga ketika elektromotor dinyalakan, maka roda penggerak akan ikut berputar sehingga rantai kerapia akan bergerak membawa tebu yang berada di atasnya. Selanjutnya adalah intermediate carrier. Intermediate carrier adalah pengangkut ampas dari unit gilingan yang satu dengan gilingan yang lainnya. Alat ini terletak di antara tiap unit gilingan. Intermediate carrier merupakan conveyor yang dilengkapi dengan cakar-cakar logam untuk mendistribusikan ampas ke setiap gilingan. DPG Sudono memiliki 4 intermediate carrier dan terdapat 1 BGC carrier yang berfungsi untuk mengangkut ampas yang keluar dari gilingan 5 menuju boiler. Selanjutnya adalah proses pemerahan. PG Sudono memiliki 5 unit gilingan. Setiap unit gilingan memiliki 4 roll, yaitu roll pengumpan, roll depan, roll atas, dan roll bawah. Setiap roll digerakkan oleh roda transmisi. Pada gilingan pertama digerakkan menggunakan elektromotor, sedangkan pada gilingan 2 dan 3 oleh mesin uap. Kemudian pada gilingan 4 dan 5 digerakkan menggunakan turbin uap. Alat pendukung pada proses pemerahan. Yang pertama adalah roll gilingan. Tujuannya adalah memisahkan ampas dengan niranya dengan mendapatkan hasil pemerahan tebu semaksimal mungkin. Pada proses kerjanya, cacahan tebu yang berasal dari unigrator akan dibawa oleh intermediate carrier menuju feeding roll, yang selanjutnya akan masuk pada gilingan 1. Nira hasil gilingan pertama ini disebut nira perahan pertama. Nira hasil dari pemerahan akan dibawa menuju bak nira mentah. Kemudian ampas akan dibawa menuju gilingan selanjutnya. Proses ini berlangsung hingga gilingan terakhir. Selanjutnya adalah hidrolik gilingan atau akumulator. Akumulator berfungsi untuk mengatur tekanan pada roll atas gilingan sehingga akan didapatkan tekanan roll yang stabil dan konstan. Adapun tekanan ideal di setiap unit gilingan adalah sebagai berikut. Ini untuk gilingan pertama itu tekanan 150 kg per cm kuadrat, yaitu dengan hasil ekstraksi kurang lebih 94,6%. Kemudian untuk tekanan pada gilingan 2 yakni 200 kg per cm kuadrat dengan hasil ekstraksi kurang lebih 95,1%. Kemudian untuk unit gilingan 3 250 kg per cm kuadrat dengan ekstraksi 95,4%. Kemudian untuk gilingan 5 yakni 300 kg per cm kuadrat dengan hasil ekstraksi 96,3%. Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas gilingan. Perhitungan kapasitas gilingan didasarkan pada rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah sistem imbibisi. Imbibisi adalah proses penyiraman ampas dengan air atau nira untuk membantu pengeluaran nira pada gilingan berikutnya, sehingga nira dapat dikeluarkan semaksimal mungkin. Imbibisi di PG Sudono menggunakan sistem imbibisi majemuk, yaitu sistem pemberian imbibisi air dan imbibisi nira. Imbibisi ini bertujuan agar ampas yang dibakar di stasiun ketel memiliki pol sekitar 2%. Jumlah imbibisi yang diberikan pada ampas sangat berpengaruh pada ekstraksi gilingan. Semakin banyak imbibisi yang diberikan, maka akan semakin meningkat pula kinerja ekstraksi gilingan. Air imbibisi tidak boleh berlebihan karena dapat berpengaruh pada kemampuan penguapan dalam stasiun penguapan. Air yang digunakan pada imbibisi umumnya bersuhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Hal ini dilakukan agar tidak mudah mengalami inversi dan diberikan merata pada semua sisi ampas yang keluar dari gilingan, sehingga sukrosa yang masih di dalam ampas mudah larut dan mudah keluar. Penggunaan air imbibisi kurang lebih adalah 30% dari tebu yang digiling. Di PG Sudono, air imbibisi diberikan pada unit gilingan 2, 3, dan 4. Kemudian untuk imbibisi nira hasil perahan pada gilingan 5 akan digunakan sebagai imbibisi pada nira gilingan 3. Kemudian untuk nira hasil dari gilingan 4 akan digunakan imbibisi pada ampas gilingan 2. Kemudian untuk nira hasil perahan pada gilingan 3 akan digunakan imbibisi pada
ampas pertama atau di gilingan 1. Yang selanjutnya adalah faktor kelancaran imbibisi. Yang pertama adalah jumlah air imbibisi. Yang kemudian proporsi sel terbuka yang dinyatakan dalam PI atau Preparation Index. Yang selanjutnya adalah faktor ampas, yakni tidak boleh lebih dari 2%. Kemudian kemurnian air imbibisi. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu yang normal adalah sekitar 70 hingga 80 derajat Celcius. Selanjutnya adalah alat saringan nira. Saringan nira mentah berfungsi untuk menyaring kotoran nira atau ampas halus yang keluar dari gilingan agar tidak terbawa ke proses berikutnya. Tolak ukur dari keberhasilan alat penyaring nira mentah adalah keberhasilan dari nira mentah yang tersaring yang diukur dengan kadar suspensi atau partikel dalam nira. Menurut teori Hugot, jumlah partikel ampas halus dalam nira dapat bervariasi, namun secara umum kurang lebih 1 hingga 10 gram per liter nira mentah. Dipega Sudono menggunakan 3 jenis saringan, yaitu saringan kuskus, kemudian DSM screen, dan rotary screen. Yang pertama adalah saringan kuskus. Nira yang keluar dari unit gilingan pertama kali akan disaring menggunakan saringan kuskus. Saringan ini memiliki diameter 0,7 mm. Pada prinsip kerjanya, nira mentah yang melewati saringan ditampung oleh peti penampung, sedangkan ampas atau kotoran yang tertahan pada saringan akan dibawa oleh scraper yang terpasang pada rantai penggerak dan kemudian akan dibawa menuju ke intermediate carrier 2. Nira mentah selanjutnya akan ditampung pada bak penampung, kemudian dipompa menuju saringan DSM screen. Selanjutnya adalah DSM screen. DSM screen merupakan saringan nira lanjutan. Saringan ini memiliki diameter 0,4 mm, sehingga ampas yang belum tersaring pada saringan sebelumnya akan disaring pada saringan ini. Kotoran hasil penyaringan akan dikembalikan lagi ke ampas gilingan 1. Hasil saringan dari DSM screen akan dibawa menuju rotary screen. Selanjutnya adalah rotary screen. Nira yang berasal dari DSM screen akan disaring kembali dalam rotary screen karena masih mengandung ampas halus. Nira dialirkan melalui pipa yang berada di tengah-tengah rotary screen. Kemudian nira jatuh dan disaring pada silinder yang berputar yang memiliki saringan sekitar 60 mesh. Nira hasil tapisan akan dibawa menuju tangki nira mentah, sedangkan ampas halus akan dialirkan menuju intermediate carrier 1. Selanjutnya adalah problematika dan cara mengatasi. Yang pertama adalah tebu tertahan di can carrier. Adapun cara mengatasinya adalah yang pertama, kemungkinan can carrier macet. Hal yang dilakukan adalah periksa instalasi listrik motor penggerak kopling. Kemudian apabila terjadi overload, periksa rantai selet carrier atau bersihkan tebu dari mulut casing can cutter bila tebu memadat. Kemudian yang kedua adalah kinerja unigerator yang kurang maksimal. Hal ini ditandai dengan sasaran PI yang tidak tercapai. Hal yang dilakukan adalah yang pertama, memeriksa can cutter dan unigerator. Apabila terdapat pisau atau hammer yang sudah aus, maka diganti dengan pisau yang lebih baru. Kemudian, cek clearance antara hammer dengan anvil. Apabila clearance terlalu longgar, lakukan resetting anvil sesuai standar. Kemudian yang ketiga adalah pol ampas lebih dari 2% dan zat kering ampas kurang dari 50%. Hal yang dilakukan adalah yang pertama, bila ampas slip, kasari alur gilingan dan pastikan temperatur air imbibisi tidak lebih dari 90 derajat Celcius agar zat lilin tidak ikut larut dan menyebabkan slip gilingan. Kemudian yang kedua, menambah tekanan hidrolik unit gilingan. Yang ketiga, bila pol ampas terlalu tinggi, lakukan analisa HPB1 untuk melihat kualitas pemerahan nira perahan pertama. Bila di bawah standar, lakukan resetting gilingan unit 1 untuk memaksimalkan pemerahan gula pada nira. Dan yang terakhir adalah, bila zat kering rendah karena imbibisi terlalu banyak, maka kurangi jumlah penambahan imbibisi air. Stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang terdapat dalam nira mentah, yaitu dengan cara memisahkan antara gula dengan zat bukan gula melalui penambahan bahan pembantu proses. Selama proses pemurnian, nira harus terjaga untuk minimalisir terjadinya inversi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam stasiun pemurnian adalah yang pertama adalah pH, kemudian waktu tinggal, dan yang ketiga adalah suhu.
Berdasarkan komponen yang terdapat dalam nira, penghilangan kotoran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, cara fisis, yaitu dengan menghilangkan kotoran-kotoran kasar melalui proses penyaringan dan pengendapan. Kemudian yang kedua, secara kemis. Salah satu komponen nira yang terlarut merupakan bahan yang bersifat asam, sehingga menimbulkan sifat keasaman pada nira, di mana sifat dari sakarosa adalah tidak stabil pada suasana asam. Dengan demikian, pH nira harus segera dinetralkan dengan penambahan suatu basa dengan syarat mampu bereaksi dengan komponen nira, sehingga dapat membentuk garam yang mengendap dan mudah didapat dan harganya terjangkau. Yang ketiga adalah secara fisis kemis, melalui penambahan basa yang mampu membentuk koloid sehingga terjadi penggumpalan yang akan mengendap. Pada proses penggumpalan ini, kotoran-kotoran akan melayang dalam nira, kemudian akan terserap dan terbawa mengendap pula. Proses pemurnian di pabrik gula dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu ada defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Dari ketiga jenis tersebut, di PG Sudono menggunakan sistem defekasi sulfitasi. Prinsip dari proses pemurnian defekasi sulfitasi adalah pemberian susu kapur secara berlebih yang nantinya akan dinetralkan menggunakan gas SO2. Dengan adanya penambahan susu kapur dan gas SO2, maka akan timbul endapan yang berfungsi sebagai pengabsorpsi bahan bukan gula. Penggunaan kapur sebagai suatu basa dikarenakan kapur mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Dengan pemberian kapur, asam-asam akan bereaksi dan membentuk gumpalan-gumpalan yang mengendap. Selama terbentuknya gumpalan ini akan ikut juga kotoran-kotoran terbentuk yang berbentuk butiran kecil sehingga ini juga akan menjadi pembersihan pada nira. Proses penggumpalan akan lebih cepat apabila dilakukan dengan suhu tinggi, sehingga nira perlu dipanasi terlebih dahulu, yang kemudian juga ditambahkan fosfat, gas SO2, dan flokulan. Untuk itu perlu penjagaan pH, suhu, dan waktu tinggal agar proses berjalan dengan baik dan hasil yang optimal. Berikut ini merupakan rangkaian perjalanan nira di stasiun pemurnian. Yang pertama, flowmeter nira, yaitu untuk menentukan debit nira dari gilingan. Nira dari stasiun gilingan akan melalui bak nira, yang kemudian akan diukur debitnya menggunakan flowmeter nira. Hal ini untuk menentukan debit dari nila sehingga dapat membantu dalam penentuan jumlah bahan-bahan pembantu proses yang digunakan. Selanjutnya adalah juice heater. Juice heater merupakan bejana pemanas yang berbentuk silinder yang di dalamnya terdapat sekat atau tube plat yang berbentuk tonjolan-tonjolan yang membagi ruang pemanas menjadi beberapa kompartemen dan terdapat pipa-pipa untuk melewatkan aliran nira. Dengan adanya sekat-sekat tersebut, nira dipaksa bersirkulasi dengan berbagai arah secara vertikal melalui badan pemanas. Di PG Sudono, nira akan mengalami pemanasan sebanyak 2 kali, yakni yang pertama adalah di juice heater 1, yakni nira akan dipanaskan hingga mencapai suhu 75 hingga 80 derajat Celcius. Adapun tujuannya adalah, yang pertama, untuk mematikan dan menghambat perkembangan mikroba dan jasad renik. Kemudian yang kedua, mempercepat reaksi susu kapur dengan nira mentah. Panas yang digunakan pada juice heater 1 dan 2 ini adalah uap bekas dari badan penguapan. Uap dari badan penguapan 1 digunakan karena masih memiliki suhu dan tekanan operasi yang mudah dikendalikan. Kemudian adalah juice heater 2. Pada juice heater 2, nira akan dipanaskan hingga suhu mencapai 100 hingga 105 derajat Celcius. Adapun tujuan dari pemanasan ini adalah, yang pertama, memperbaiki reaksi penggaraman terutama penggaraman fosfat. Yang kedua, menyempurnakan dan mempercepat reaksi antara ion kalsium dan ion sulfit pada proses defekasi serta sulfitasi. Kemudian yang ketiga, menekan kelarutan kapur yang tersisa dalam nira tersulfitir. Kemudian yang terakhir adalah menurunkan viskositas nira untuk memudahkan pengendapan di clarifier. Selanjutnya adalah defekator. Defekator merupakan bejana yang digunakan untuk mereaksikan nira dengan susu kapur. Tujuan dari proses ini adalah untuk menetralkan asam dalam nira dan mengikat kotoran-kotoran yang terdapat pada nira. Di PG Sudono terdapat 2 defekator, yaitu defekator 1 dan 2.
Susu kapur yang digunakan memiliki kekentalan 6 hingga 7 baum. Pada defekator 1, nira akan ditambahkan susu kapur hingga mencapai pH 7,2. Sedangkan pada defekator 2 akan ditambahkan susu kapur kembali hingga pH mencapai 8,4 dengan tujuan agar kotoran yang belum terikat pada pH sebelumnya bisa terikat pada pH ini. Selama proses berlangsung akan terjadi pengadukan. Pengadukan ini dilakukan dengan tujuan agar percampuran nira dengan susu kapur dapat dimaksimalkan. Selanjutnya adalah sulfur tower. Sulfur tower adalah merupakan bejana yang digunakan untuk mereaksikan antara nira dengan gas SO2 yang sebelumnya telah ditambahkan susu kapur. Pada peti sulfitasi ini, pH nira yang semula 8,5 akan dinetralkan menjadi pH 7,2 melalui penambahan gas SO2. Selain itu, gas SO2 juga berfungsi untuk membentuk endapan ekstra atau endapan yang dapat mengikat kotoran dan koloid yang melayang-layang pada nira. Kemudian juga memberikan efek bleaching atau pemucatan pada nira, sehingga menghasilkan nira yang lebih jernih. Pada proses kerjanya, sulfur tower yang telah diberikan gas SO2 akan ditambahkan nira yang berasal dari defekator 2 melalui pipa pemasukan bagian atas. Di dalam peti sulfitasi terdapat sekat-sekat yang berfungsi untuk memperluas permukaan pertemuan antara nira dengan gas SO2. Kemudian dengan adanya blower penghisap diharapkan terjadi reaksi yang optimal. Nira yang sudah bereaksi dengan gas SO2 keluar melalui overflow ditampung pada peti nira mentah tersulfitir dan kemudian dialirkan menuju juicer 2. Selanjutnya adalah flash tank. Nira yang berasal dari juicer 2 masih mengandung udara atau gas yang berasal dari gas-gas terlarut. Gas-gas tersebut harus segera dikeluarkan agar tidak mengganggu proses pengendapan di clarifier. Gas tersebut akan dikeluarkan pada bejana pengembang atau flash tank, yaitu dengan mengalirkan nira secara tangensial. Dengan demikian, udara dalam cairan terlepas dan keluar menuju pipa pengeluaran. Gas ini sebagian akan dimanfaatkan sebagai bahan pemanas di direct contact heater dan sebagian lagi akan dibuang melalui pipa pengeluaran di bagian atas flash tank. Selanjutnya adalah bejana pengendapan atau clarifier. Di PG Sudono menggunakan satu buah single tray clarifier yang mengalami pengendapan hanya satu kali. Clarifier berguna untuk mengendapkan kotoran agar terpisah dari nira jernih dengan kotoran nira. Sebelum masuk clarifier, nira akan ditambahkan flokulan terlebih dahulu, yakni pada pipa menuju clarifier. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan mencolok antara nira jernih dan nira kotor, sehingga nira jernih yang memiliki densitas lebih rendah akan berada di atas, sedangkan nira kotor yang memiliki densitas lebih besar akan berada di bawah atau di bagian dasar clarifier. Nira jernih selanjutnya akan dialirkan melalui pipa pengeluaran nira jernih dan dialirkan ke proses berikutnya. Sedangkan nira kotor yang masih mengandung gula akan diproses dengan memisahkan nira filtrat dengan blotong menggunakan rotary vacuum filter. Selanjutnya adalah rotary vacuum filter. Rotary vacuum filter atau yang dikenal dengan alat penamisan merupakan alat yang digunakan untuk menapis nira kotor yang berasal dari clarifier dengan cara menggunakan penapisan vakum yang nantinya akan menghasilkan nira tapis dan blotong. Nira tapis akan diproses kembali, sedangkan blotong akan digunakan sebagai campuran pupuk. Pada proses penapisan, nira kotor dicampur dengan ampas halus untuk memudahkan blotong menempel pada saringan. Alat penapisan ini terdiri dari saringan berbentuk silinder atau drum yang terbagi atas ruang vakum rendah, vakum tinggi, dan ruang bebas vakum. Sedangkan alat pembuat vakum berupa pompa vakum, yakni yang pertama adalah zona low vakum, merupakan zona menempelnya nira kotor dengan tekanan vakum 25 hingga 40 cm raksa atau cm Hg. Kemudian zona high vakum merupakan zona pemurnian blotong dengan penyemprotan air panas dengan tekanan vakum 45 hingga 50 cm Hg. Kemudian yang ketiga adalah zona no vakum, merupakan zona pengering dan pelepasan blotong dengan tekanan 1 atmosfer. Pada proses kerjanya, nira kotor dari single tray akan dibawa menuju mixer bagasilo.
Kemudian ditambahkan ampas halus sebagai media penapisan dan membentuk kerongko blotong yang kemudian diaduk dan dialirkan menuju RVF. Ampas halus diberikan apabila nira kotor terlalu encer. Pada saat terjadi penghisapan nira kotor dengan vakum 20 hingga 25 cm Hg, kemudian akar berputar dan mengasuh ke tekanan tinggi, yaitu 45 cm Hg di bagian atas, dan kemudian diberi air siraman dengan suhu 80 derajat Celcius dengan tujuan agar gula dalam blotong larut bersama air. Karena adanya tarikan vakum, nira akan keluar dari blotong. Selanjutnya silinder akan masuk ke daerah bebas vakum, di mana blotong akan terlepas dengan bantuan scraper dan kemudian ditampung dalam blotong. Dan kemudian ditampung dalam bak blotong yang diangkut oleh truk. Sedangkan nira hasil tapisan akan dicampur dengan nira mentah untuk diproses lagi. Saringan yang digunakan pada RVF memiliki diameter lubang kurang lebih 0,02 mm yang berada di permukaan silinder yang berputar di bagian bawah silinder yang tercerup nira kotor. Selanjutnya adalah proses pembuatan susu kapur. Susu kapur atau CaOH 2 kali merupakan salah satu bahan pembantu proses dalam proses pemurnian nira. Kapur berperan penting dalam membantu proses pengendapan yang berasal dari kotoran-kotoran bukan gula di dalam proses pemurnian. Penggunaan kapur dalam proses pemurnian dilakukan dalam bentuk susu kapur, sehingga kapur akan dipadamkan terlebih dahulu dengan mencampurkan dengan air panas pada sebuah tromol hingga mencapai kekentalan 6 hingga 7 BE. Tromol merupakan sebuah silinder yang di dalamnya terdapat sekat-sekat seperti pengaduk. Susu kapur yang keluar dari tromol disaring dalam saringan getar yang untuk dipisahkan dari kerikil maupun kotoran. Susu kapur yang sudah bersih kemudian menuju bak pengaduk atau peti tunggu. Adapun rangkaian dari proses ini adalah yang pertama, batu kapur atau CaCO3 dibakar di pemadam hingga mencapai suhu 900 hingga 1300 derajat Celcius hingga menjadi CaO dan CO2. Kemudian CaO atau kapur tohor akan ditambahkan air, menghasilkan CaOH 2 kali dan kalori reaksinya menimbulkan panas atau eksoterm. Selanjutnya, susu kapur atau CaOH 2 kali ditambah kalori ditambah air dingin hingga didapatkan densitas yang diinginkan, yakni 6 hingga 7 BE. Selanjutnya adalah tobong belerang. Tobong belerang atau sulfur burner merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan gas SO2. Gas SO2 merupakan bahan pembantu proses yang berfungsi memberi efek bleaching pada nira. Selain itu, pertambahan gas SO2 juga menyebabkan terbentuknya endapan CaSO3. Gas SO2 ini diperoleh dengan membakar belerang pada tobong belerang sehingga dihasilkan gas SO2 untuk proses pemurnian. Cara kerjanya adalah belerang padat dimasukkan dalam ruang pencairan, sedangkan belerang halus dimasukkan dalam ruang bakar melalui tempat nyala api, yang kemudian dibakar. Ketika belerang telah terbakar, lubang penyalaan api ditutup kembali, dan afluister pemasukan udara kering dibuka perlahan, dan dimasukkan air pendingin ke tobong agar suhunya tidak melebihi 360 derajat Celcius sehingga tidak terbentuk SO3. Afluister uap dibuka agar belerang padat mencair dalam ruang pencairan. Saat afluister belerang cair dibuka, maka belerang cair terbakar dan terbentuk gas SO2. Gas SO2 akan keluar melalui pipa menuju sublimator, sedangkan uap belerang yang belum teroksidasi akan menyublim dan keluar menjadi gas SO2 yang sempurna. Gas SO2 dari sublimator akan dibawa menuju peti sulfitasi. Selanjutnya adalah DSM nira jernih. Saringan nira encer atau DSM screen merupakan saringan yang digunakan untuk menyaring nira encer yang masih mengandung kotoran halus yang keluar dari clarifier. Penyaringan bertujuan untuk menapis nira agar kotoran halus tidak terbawa menuju badan evaporator. Hal ini dilakukan karena kotoran halus dapat menutupi serta membentuk kerak pada pipa pemanas badan penguapan. Selanjutnya adalah SOP di stasiun pemurnian. Untuk suhu PP1 yaitu 75 derajat Celcius, PP2 100 derajat Celcius, kemudian pH defekator 1 7,4, defekator 2 8,8 hingga 9, kemudian pH disulfitasi yaitu 7,4, susu kapur dengan kekentalan 6 BE, konsentrasi asam fosfat 10%, turbidity nira encer kurang dari 50 ppm,
kemudian pol blotong kurang dari 2%, dan zat kering blotong 35%. Stasiun penguapan. Stasiun penguapan adalah stasiun yang difungsikan untuk menguapkan kandungan air pada nira encer, sehingga dihasilkan nira kental. Proses penguapan adalah proses perubahan molekul cair menjadi gas yang diakibatkan adanya perbedaan suhu dan perpindahan panas. Tujuan dari stasiun penguapan adalah menghilangkan atau menguapkan kadar air, yaitu kurang lebih 85% dari nira encer sehingga diperoleh nira kental dengan konsentrasi 30 hingga 32 BE dengan Brix antara 60 hingga 64 dengan biaya yang minimal dan kehilangan gula sedikit mungkin. Proses penguapan terjadi apabila pipa nira diberikan energi panas sehingga akan terjadi transfer panas dari pipa ke nira yang mengakibatkan perubahan suhu nira yang merupakan daya dorong dalam proses penguapan. Pan penguapan yang digunakan di PG Sudono terdiri dari 6 buah badan penguapan. Selama proses penguapan berlangsung hanya menggunakan 5 buah badan dan 1 sebagai cadangan. Semua badan penguapan disusun secara seri. Proses penguapan di PG Sudono menggunakan sistem quintuple effect. Artinya, setiap 1 kilo uap dapat menguapkan 5 kilo air. Adapun faktor yang mempengaruhi transfer panas pada badan penguapan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koefisien perpindahan panas. Yang kedua, luas bidang pemanas. Dan yang terakhir, selisih suhu pemanas dengan bahan yang dipanaskan. Berikut ini merupakan data pada proses penguapan di pabrik gula Sudono. Selanjutnya adalah pan penguapan. Pan penguapan merupakan bejana tempat terjadinya proses penguapan berlangsung. Adapun prinsip kerja dari pan penguapan ini adalah nira encer dari stasiun pemurnian akan dialirkan menuju pipa memasukkan di badan evaporator bersamaan dengan pemberian uap melalui pipa uap. Uap yang digunakan adalah uap bekas dari mesin uap dan turbin uap dari stasiun gilingan. Dengan demikian terjadilah sirkulasi di mana nira masuk melalui bagian bawah pipa, akan naik ke atas dan keluar melalui pipa jiwa dan dilanjutkan proses penguapan di badan evaporator selanjutnya. Hal ini terus berlangsung hingga badan evaporator 5. Nira mengalir akibat adanya transfer panas dari pipa yang digenai uap dan perbedaan tekanan dari masing-masing badan evaporator, yaitu semakin ke belakang maka tekanan akan semakin rendah. Adapun gas yang tak terembunkan dari proses ini akan keluar melalui pipa amonia yang terdapat pada masing-masing badan penguapan. Pada badan 1 dan 2, gas amonia akan dibuang langsung menuju udara bebas. Sedangkan pada badan 3 hingga 5, gas tak terembunkan akan dialirkan menuju kondensor untuk membuat hampa atau vakum. Air yang terembunkan akibat uap melepaskan panas laten dan akan dialirkan menuju pipa kondensat untuk digunakan sebagai pengisi ketel, air imbibisi, siraman masakan, dan siraman RVF. Selanjutnya adalah kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuat hampa di stasiun masakan dan stasiun penguapan. Uap yang berasal dari badan akhir akan didinginkan oleh air pendingin, sehingga menyebabkan uap akan turun suhunya dan berubah fase menjadi air. Uap yang semula penuh mengisi kondensor berubah menjadi air dengan volume yang lebih sedikit, sehingga menyisakan ruang kosong dalam kondensor, dan terbentuklah hampa. Pada proses pembentukan hampa ini dibantu dengan pompa vakum. Pemberian air injeksi dilakukan dengan cara disemprotkan, maka uap akan mengembun, sedangkan gas-gas tak terembunkan akan keluar ke udara dibantu melalui pompa. Suhu air pendingin yang digunakan adalah sekitar 30 hingga 35 derajat, sedangkan suhu air jatuhan sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius. Air jatuhan selanjutnya akan dispray untuk pendinginan dan selanjutnya digunakan kembali sebagai air injeksi. Pada proses pembentukan hampa ini dibantu menggunakan pompa vakum. Selanjutnya adalah pipa pengeluaran embun.
Air kondensat yang dihasilkan dari proses penguapan akan dikeluarkan melalui pipa kondensat yang berada di bawah badan penguapan. Air kondensat dari badan 1 dan 2 akan dialirkan menuju ketel apabila tidak mengandung gula. Jika ternyata mengandung gula, maka akan digunakan sebagai air proses. Air kondensat dari badan 3 hingga 5 akan digunakan sebagai air imbibisi, siraman masakan, dan siraman RVF. Stasiun kristalisasi. Proses kristalisasi bertujuan untuk mengambil molekul sukrosa sebanyak-banyaknya dalam nira pekat melalui proses penjenuhan sehingga menghasilkan mesh liquid. Proses kristalisasi dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin. Biaya produksi serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas produk yang dihasilkan dengan kehilangan gula seminimal mungkin sehingga proses dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebelum proses kristalisasi dilakukan, nira kental akan direaksikan dengan gas SO2 hingga menyebabkan pH menjadi 6,4 hingga 6,5 yang bertujuan memberikan efek bleaching atau pemucatan pada nira yang menyebabkan nira akan menjadi lebih jernih. Proses kristalisasi diusahakan pada titik didih kurang lebih 70 hingga 80 derajat Celcius dengan kondisi vakum 60 hingga 65 cmHg. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengendalikan proses kristalisasi dan untuk menekan kerusakan sukrosa yang tidak tahan terhadap suasana asam dan pada suhu tinggi. Tujuan dan sasaran kristalisasi adalah: yang pertama, mengkristalkan gula sukrosa sebanyak mungkin yang dapat memenuhi standar mutu. Yang kedua, menghasilkan gula sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan gula sekecil mungkin yang terbawa dalam tetes. Dan yang terakhir, proses dilakukan dalam waktu sependek mungkin dengan biaya serendah mungkin dan efisiensi pabrik dapat tercapai. Adapun berikut ini merupakan HK, Brix, dan BJB sasaran yang diharapkan pada setiap masakan, yakni ada masakan A dan C dan D. Untuk HK masakan A yaitu kurang lebih 80 hingga 82% dengan Brix 94% dan BJB 0,8 dan hingga 1 mm. Kemudian masakan C dengan HK 68 hingga 72%, Brix 97%, BJB 0,5 hingga 0,7 mm. Yang terakhir adalah masakan D dengan dengan HK 55 hingga 60%, Brix 98% dan BJB 0,3 hingga 0,5 mm. Selanjutnya, pan masakan. Pan masakan digunakan untuk mengambil sukrosa dari nira kental sebanyak-banyaknya dalam bentuk kristal dengan kualitas yang bermutu, memproses lebih cepat dan kehilangan gula sekecil mungkin dengan menguapkan sebagian besar airnya. Dipego Sudono menggunakan pan kristalisasi tipe Calandria atau tromol dengan yang digunakan sebanyak 8 unit pan kristalisasi. Masing-masing kegunaan setiap pan yaitu adalah sebagai berikut. Untuk masakan D yaitu pan 1 hingga pan 3. Untuk masakan C adalah pan 4 dan sisanya adalah untuk masakan A, yakni pan 5 hingga pan 8. Adapun spesifikasinya dapat dilihat pada slide berikut. Berikut ini merupakan diagram alih kristalisasi. Bagan tingkat kristalisasi Dipego Sudono menggunakan sistem masak 3 tingkat, yaitu masak ACD. Masakan A sebagai masakan utama akan menghasilkan produk dengan bahan utama nira kental tersulfitir, leburan C dan D, dan kler SHS, dengan bibit gula halus atau gula C sebagai inti kristalnya. Kemudian, masakan A jika diputar akan menghasilkan strup A dan gula A1. Sedangkan gula A1 akan diputar kembali menghasilkan kler SHS dan gula A2. Di mana strup A akan digunakan untuk pembesaran kristal atau bahan masak di pan D dan pan C. Kemudian untuk kler SHS akan digunakan untuk bahan masak di pan A. Kemudian masakan C. Bahan masak pan C adalah yaitu NKS dan strup A dan gula C2 gula C sebagai inti kristal. Masakan C apabila diputar akan menghasilkan strup C dan gula C. Strup C akan digunakan sebagai bahan masak di pan D. Selanjutnya, gula C sebagian akan digunakan sebagai inti kristal pada pan
C, dan sebagian lagi akan dilebur untuk digunakan sebagai bahan masak di pan A. Selanjutnya adalah pan D. Masakan D, bahan utamanya adalah NKS, kemudian strup A, strup C, dan clear D. Untuk inti kristalnya adalah fondan. Masakan D diputar 2 kali. Pada putaran pertama menghasilkan gula D1 dan tetes. Tetes akan tetes akan diolah oleh pihak ketiga untuk dijadikan bahan gula D1 akan diputar kembali dan menghasilkan gula D2 dan clear D. Gula D2 ini akan dilebur bersama gula C untuk dijadikan bahan masak di pan A. Selanjutnya adalah skema penggunaan pan masak. Untuk skema penggunaan pan masak dapat dilihat pada pada slide berikut. Ini terdapat masakan D, C, dan A. Untuk masakan D akan dimasak selama 2 kali dan pan A akan dimasak 3 kali. Adapun berikut merupakan Brix dan Pol serta HK dari setiap masakan dan gula yang dihasilkan pada stasiun kristalisasi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah faktor yang menentukan pencapaian sasaran masak. Yang pertama, bahan masak, yakni jumlah, kualitas yang meliputi HK, Brix, viskositas, dan warna. Selanjutnya yang kedua, tingkat masakan, yakni HK bahan masak. Yang ketiga, skema masak, yakni HK bahan masak, HK gula dan tetes, dan sirkulasi Brix. Yang keempat, teknik masak, yang meliputi pengendalian tahapan masak, pemerahan masakan, sirkulasi bahan masak. Yang kelima, peralatan masak, dan yang terakhir adalah sumber daya manusia. Adapun problematika dan cara mengatasi di stasiun kristalisasi. Yang pertama adalah vakum rendah. Adapun cara mengatasinya dilakukan dengan memperkecil valve pembukaan steam. Bisa juga dengan membuka valve injeksi lebih besar. Yang kedua, uap pemanas. Cara mengatasinya dengan membuka full valve steam dengan vakum tetap kurang lebih 65 cm3. Bisa juga dengan mengganti uap bleeding menjadi exhaust. Yang terakhir adalah kristal palsu. Adapun cara mengatasinya dengan memberikan air siraman, pencucian dengan menarikkan bahan dan menurunkan vakum. Selanjutnya adalah palung pendingin. Palung pendingin berfungsi untuk kristalisasi lanjut, yaitu proses penempelan molekul-molekul sukrosa dalam larutan pada kristal. Palung pendingin digunakan sebagai penampung setelah masakan turun sebelum diputar. Palung ini juga digunakan untuk menurunkan suhu masakan karena suhunya masih tinggi, yaitu sekitar 65 derajat Celcius, yang harus didinginkan hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius agar terbentuk kristal. Setelah itu dipanaskan lagi dengan elemen pemanas pada suhu 52 hingga 54 derajat Celcius untuk menurunkan viskositas. Di PG Sudona terdapat 2 jenis palung pendingin, yaitu palung transfer atau TROC dan palung pendingin rapid crystallization. Di PG Sudona terdapat 13 jenis palung transfer atau TROC. Yang palung pendingin nomor 1 hingga 7 digunakan untuk masakan D. Nomor 8 hingga 9 masakan C. Nomor 10 dan 12 hingga 12 untuk masakan A. Dan nomor 13 sebagai krengsengan. Adapun waktu pendinginan untuk masakan A adalah 1 jam, masakan C 1 hingga 2 jam, dan masakan D 20 hingga 24 jam. Adapun problematika dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah pompa meshquit by A, C, dan D yang kadang-kadang tidak kuat atau putus pisaunya, sehingga perlu diganti dengan pompa cadangannya. Yang kedua, waktu pendinginan yang kurang efektif karena keterlambatan feeding untuk veteran.
Masakan yang belum dingin sempurna dipaksa diputar karena jumlah masakan yang telat atau kurang. Stasiun putaran. Stasiun putaran merupakan stasiun yang difungsikan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan induk atau strup. Proses pemisahan kristal gula dan strup dilakukan dengan menggunakan gaya sentrifugal. Dengan demikian, benda akan bergerak menjauhi titik pusat dan akan menuju dinding putaran yang dilengkapi dengan saringan. Adanya saringan ini menyebabkan kristal gula akan tertahan, sedangkan larutannya akan keluar melalui lubang saringan. Adanya saringan ini menyebabkan kristal gula akan tertahan, sedangkan larutannya akan keluar melalui lubang saringan. Proses pemisahan kristal dari larutan induk dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, larutan induk bebas atau setrup terluar, yang akan keluar lebih dahulu dengan adanya gaya sentrifugal. Kemudian yang kedua, setrup yang berada di dalam ruang nira antara kristal akan keluar melalui sela-sela kristal dan menerobos saringan dengan adanya gaya sentrifugal. Kemudian yang ketiga, pemisahan strup yang menempel pada kristal gula dengan menggunakan air siraman agar strup keluar dengan adanya gaya sentrifugal. Air siraman merupakan air yang ditambahkan selama proses pemutaran berlangsung. Hal ini dilakukan agar strup yang menempel pada kristal dapat larut dan terpisah dari kristal. Suhu air pencuci atau air siraman biasanya mencapai kurang lebih 70 derajat, kecuali pada masakan D, yakni menggunakan air dingin untuk mencegah larutnya kristal gula. Di PG Sudono digunakan 2 jenis putaran, yakni yang pertama adalah low grade fugal untuk masakan D dan C, kemudian high grade fugal, yakni untuk masakan A. Yang pertama adalah putaran low grade fugal atau LGF. Putaran ini digunakan untuk memutar masakan D dan C secara kontinu. Pada putaran D dilakukan pemutaran selama 2 kali, yakni pada pemutaran pertama dihasilkan gula D1 dan tetes. Tetes akan ditampung pada peti penampung, sedangkan gula D1 akan diputar kembali dan dihasilkan gula D2 dan kler D. Gula D2 ini akan dilebur bersama gula C pada remelter C dan D, yang kemudian akan digunakan sebagai bahan masak pan A. Kemudian, pada masakan C diputar selama 1 kali dan dihasilkan gula C dan strup C. Strup C akan digunakan untuk bahan masak di pan D, sedangkan gula C akan di remelter pada remelter CD. Yang selanjutnya adalah putaran HGF atau high grade fugal. Putaran ini digunakan untuk memutar masakan A dan SHS. Pada putaran pertama dihasilkan gula A1 dan strup A. Kemudian pada putaran kedua dihasilkan gula produk dan kler SHS. Strup A ini akan digunakan untuk bahan masak pada pan C dan pan D, sedangkan kler SHS akan digunakan untuk bahan masak di pan A. Selanjutnya adalah problematika di stasiun putaran. Yang pertama adalah viskositas masakan tinggi. Adapun cara mengatasinya adalah dengan menaikkan temperatur sirkuit. Kemudian, saringan basket yang tersumbat. Cara mengatasinya dengan melakukan pembersihan skrin pemutar secara periodik. Kemudian yang terakhir, vibrasi pada sentrifugal, yakni dengan dilakukan koreksi mandor kerja. Selanjutnya adalah stasiun penyelesaian. Pada tahap penyelesaian, kristal gula akan dilakukan proses pengeringan dan penyaringan. Pengeringan dilakukan karena kristal gula dari putaran masih memiliki kadar air 0,5 hingga 2%, sehingga apabila dikemas dalam karung dapat menyebabkan perubahan warna pada gula akibat mikroorganisme. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan udara panas dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Pada proses penyaringan, kristal gula akan dipisahkan antara gula produk atau yaitu yang dikemas dengan gula halus dan gula kasar. Selanjutnya adalah sugar dryer. Sugar dryer atau alat pengering gula merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan gula produk agar kandungan air pada gula produk telah memenuhi persyaratan mutu, yakni kurang dari 0,1%.
Pengeringan dilakukan dengan menggunakan hembusan udara panas dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Gula yang turun dari putaran HGF akan melewati talang goyang dan dibawa menuju buket elevator, yang kemudian diangkut menuju alat pengering gula. Pengeringan dilakukan dengan hembusan udara panas dari bawah plat yang berlubang. Udara panas dan gula debu akan dihisap oleh siklon melalui pipa penghisap di bagian atas. Gula debu akan masuk ke unit peleburan gula, sedangkan udara panas akan dialirkan ke udara bebas. Selanjutnya adalah saringan gula. Saringan ini digunakan untuk memisahkan gula kerikilan dan gula halus serta gula produk. Gula kerikilan atau gula kasar akan dilebur di remelter CD, sedangkan gula halus akan digunakan sebagai bibitan di pan A, dan gula produk yang memenuhi standar akan dikemas dalam karung. Selanjutnya adalah remelter. Remelter atau yang biasa disebut dengan alat peleburan gula adalah merupakan peti yang digunakan untuk melebur gula C, gula D, dan gula kerikilan yang akan dijadikan bahan masak di pan A. Sedangkan gula halus dari talang goyang akan dicampur dengan air panas pada mixer gula halus yang selanjutnya akan dibawa menuju pan A sebagai inti kristal. Proses pencampuran ini menghasilkan magma. Remelter dilengkapi dengan pengaduk yang berfungsi untuk mencampurkan gula dengan air panas. Penggunaan air panas bertujuan untuk membasahi gula agar mudah dipompa ke peti penampungan. Selanjutnya adalah pengemasan. Produk yang telah memiliki ukuran sesuai standar, yakni dengan BJB 0,8 hingga 1 mm, akan dikemas untuk memudahkan penyimpanan di gudang gula sebelum didistribusikan. Gudang gula merupakan tempat penyimpanan gula produk yang telah dikemas dalam karung dan ditimbang dengan berat neto 50 kg. Untuk menjaga kestabilan mutu gula, maka DPG Sudono memperhatikan syarat gudang gula yang baik, yaitu yang pertama, udara di dalam gudang harus kering. Kemudian, dinding gula harus kedap air. Kemudian, dilengkapi dengan alat pengukur suhu dan kelembapan, yakni suhu gudang kurang lebih 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79%. Kemudian, sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya, dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Kemudian, atas atap bebas dari kebocoran. Dan selanjutnya adalah kondisi lantai gudang yang harus kering. Di dalam gudang gula, gula yang telah dikemasi atau dikarungi disusun sedemikian rupa agar tidak mudah runtuh, sehingga memudahkan dalam perhitungan dan agar sirkulasi udara baik, sehingga diperlukan lapisan lantai gudang yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan dasar dibuat dari tanah waras, kemudian lapisan kedua ada beton cor, selanjutnya betok balok kayu, selanjutnya anyaman bambu, dan yang terakhir adalah goni bekas. Selanjutnya adalah penyusunan karung gula. Penyusunan karung gula di PG Sudono dilakukan dengan cara stapel, yakni menyusun dimulai dari tepi bawah hingga ke atas dengan cara penyusunan 5 karung gula melintang dan 3 karung gula membujur. Selanjutnya, baris pertama penuh. Setelah baris pertama penuh, selanjutnya dilakukan pada baris kedua dengan cara penyusunan yang sama sebanyak 30 tumpukan ke atas. Sistem penyusunan gula yang digunakan di PBG Sudono adalah sistem FIFO, yaitu gula yang pertama kali masuk akan pertama kali pula keluar dari gudang. Selanjutnya adalah problematika yang ada di stasiun penyelesaian, yakni yang pertama, kadar air besar dari 0,1%. Kemudian suhu gula lebih dari 40 derajat Celcius. Selanjutnya adanya caking gula, dan yang terakhir adalah perubahan warna. Adapun cara yang mengatasinya adalah yang pertama, pastikan steam supply cukup. Atur ketebalan gula yang berkaitan dengan waktu tinggal, yakni kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, suhu udara pengering kurang lebih 90 derajat Celcius dan pendingin 30 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, kecepatan aliran udara pengering yakni 1 hingga 2 meter per detik. Laboratorium.
Laboratorium adalah merupakan tempat yang digunakan untuk menganalisa bahan baku, bahan hasil proses dan bahan pembantu proses, serta hasil samping. Analisis ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan proses dari bahan baku hingga menjadi produk gula, supaya berlangsung sesuai dengan standar operasional. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisa di laboratorium pabrik gula. Yang pertama adalah analisa tiap 1 jam. Analisa ini meliputi yaitu bahan yang digunakan adalah nira gilingan 1 hingga 5. Kemudian analisa yang dilakukan adalah analisa Briggs, Paul, dan HK. Kemudian analisa nira mentah yakni meliputi Briggs, Paul, dan HK. Kemudian analisa nira tersulfirtir meliputi Briggs, Paul, dan HK. Kemudian air kondensasi yakni meliputi analisa pH dan kandungan gula. Dan yang terakhir adalah tetes. Analisa yang dilakukan adalah analisa Briggs, Paul, dan HK. Selanjutnya adalah analisa tiap 2 jam. Analisa ini dilakukan tiap 2 jam sekali, yaitu adapun bahan yang dianalisa adalah sebagai berikut, yakni ada analisa nira jernih, nira encer, nira kental, nira mentah, air pengisi ketel, ampas, dan nira tapis. Adapun analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut seperti pada tabel berikut. Yang ketiga adalah analisa tiap 8 jam. Analisa ini dilakukan tiap 1 shift sekali. Artinya dalam 1 hari dilakukan analisa sebanyak 3 kali. Adapun bahan yang dianalisa adalah yang pertama strup A, kemudian kler SHS, gula SHS, gula A, C, D1 dan D2, blotong, ampas, dan tetes. Adapun analisa yang dilakukan adalah meliputi Briggs, Paul, HK, zat kering, dan lain-lain. Yang terakhir adalah analisa tiap 24 jam. Adapun bahan yang dianalisa adalah yang pertama gula produk, meliputi analisa Briggs, Paul, HK, dan kadar air. Dan yang terakhir analisa tetes, meliputi Briggs, Paul, dan HK. Selanjutnya adalah analisa tiap 15 hari. Analisa ini dilakukan tiap 15 hari sekali, yaitu bahan yang dianalisa adalah gula produk, meliputi Briggs, Paul, HK, dan kadar air. Kemudian sukrosa molasses, yang meliputi analisa Briggs, Paul, dan HK. Kemudian pembuatan laporan 15 harian. Pada dasarnya, perhitungan dan pembuatan laporan 15 harian atau periode diambil dari data laporan harian. Untuk persen Paul dan persen Briggs dilakukan perhitungan berat terlebih dahulu, termasuk untuk menentukan HK bahan. Seperti halnya dalam perhitungan dan pembuatan laporan harian, laporan 15 harian ini juga melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi dari data harian, buku, jumlah, dan rata-rata. Pemasukan ke buku didasarkan atas berat, kecuali hasil pengamatan, baru di rata-rata. Dari buku jumlah, dimasukkan ke buku bagian perhitungan, dan baru didapatkan laporan 15 harian. Adapun berikut ini merupakan data-data dalam perhitungan dan pembuatan laporan harian. Yang pertama adalah buku analisa nira, yang meliputi yang pertama, seluruh hasil analisa nira dari gilingan. Yang kedua, seluruh hasil analisa nira mentah, nira encer, nira tapis, nira kental penguapan, dan nira kental tersulfitir. Kemudian yang kedua adalah buku analisa ampas. Buku analisa ampas meliputi persen Paul dan zat kering ampas. Kemudian buku analisa blotong meliputi persen Paul blotong dan zat kering blotong. Yang keempat adalah buku keliling, yakni meliputi berat nira mentah, berat tebu digiling, dan MBBC yang dihasilkan. Kemudian tekanan dan suhu uap bekas dan uap baru, vakum dari badan penguapan dan vakum badan evaporator. Kemudian yang ketiga, pengukuran BE nira kental penguapan dan susu kapur. Selanjutnya, suhu dari PP1 hingga 3 serta air injeksi dan air jatuhan. Yang kelima adalah buku analisa masakan yang meliputi jumlah masakan yang dihasilkan, yakni termasuk persen Briggs, persen Paul, dan HK.
kemudian jumlah tetes yang dihasilkan termasuk analisanya, kemudian seluruh hasil analisa Stroop dan Clair, dan yang terakhir adalah lama masak, pendinginan, putar, dan suhu pendinginan. Yang keenam adalah buku data instalasi, yaitu meliputi jumlah ampas yang dihasilkan, jumlah solar yang dibutuhkan, jumlah kayu bakar yang digunakan, dan jumlah minyak dan pelumas lainnya yang dihabiskan. Yang ketujuh adalah buku gudang, meliputi penggunaan bahan pembantu baik oleh bagian instalasi maupun bagian pabrikasi. Dan yang terakhir adalah buku tanaman, yakni meliputi jumlah lahan yang tertebang, berat tebu yang dihasilkan, jenis serta kriteria tebu yang digiling, dan nama-nama pemilik tebu. Data-data yang diambil dari buku-buku di atas dilakukan pengolahan data dengan cara. Yang pertama adalah untuk hasil pengukuran dan penimbangan dilakukan penjumlahan, sehingga didapatkan data selama 1 hari. Yang kedua, untuk hasil analisa yang berupa persen diambil rata-rata, tidak dikonversikan ke berat. Selanjutnya adalah penetapan rendemen hasil kebun. Penetapan rendemen dilakukan dengan menganalisa persen pol dan persen brick dari nira tebu contoh tersebut, sehingga diketahui nilai niranya dengan menggunakan rumus nilai sebagai berikut. Untuk nilai nira sama dengan persen pol dikurang 0,4 dikali persen brick dikurang persen pol. Kemudian rendemen tebu, yakni nilai nira dikalikan faktor perah. Kemudian faktor perah, yakni berat nira dibagi berat tebu, kemudian dikalikan 100. Selanjutnya kristal kebun. Faktor perah dikalikan nilai nira perahan pertama, kemudian dikalikan kuintal tebu. Dan yang terakhir kristal per hektar, yakni kristal yang didapat dibagi luas kebun. Selanjutnya adalah perhitungan faktor rendemen tebu. Perhitungan faktor rendemen diperoleh dengan mengadakan percobaan pemerahan. Hal ini dilakukan dengan menimbang imbibisi dan nira mentah paling sedikit, yakni kurang lebih 2000 kuintal tebu. Analisa yang dilakukan yaitu analisa Briggs, Pol, dan HK terhadap nira perahan pertama dan nira mentah. Dari data tersebut dan dari data rendemen winter yang lalu dapat diperhitungkan faktor rendemen. Di Pulau Jawa khususnya, faktor rendemen sudah ditentukan yakni minimal 0,68. Untuk rumus faktor rendemen dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah penetapan bagi hasil. Penetapan bagi hasil gula petani berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 02-SK-Bimas-5-1997 tentang bagi hasil tebu rakyat. Yang pertama, untuk tebu sampai dengan 8,9%. Bagi hasil untuk petani sama dengan 65%. Bagi hasil untuk pabrik yakni sisanya 35%. Kemudian yang kedua, untuk rendemen tebu 8,9%. Bagi hasil untuk petani yakni T sama dengan 50,8 ditambah 1,6 dikalikan R. Kemudian bagi hasil untuk pabrik P sama dengan 100 dikurang T, di mana T merupakan hablur bagi petani dalam persen dari rendemen tebu. Sedangkan P merupakan hablur bagi pabrik dalam persen rendemen tebu. Dan R merupakan rendemen tebu dari tebu rakyat yang diolah oleh pabrik. Pembangkit uap. Ketel uap adalah sebuah alat yang menghasilkan tenaga uap melalui pembakaran bahan bakar untuk memanaskan air sampai menjadi uap. Di PG Sudono, uap digunakan untuk proses pengolahan gula dan sebagai sumber tenaga penggerak. Untuk menunjang kelancaran proses dalam giling, maka pengadaan kebutuhan uap di stasiun ketel harus diperhatikan, baik secara kapasitas maupun mutu, sehingga mampu mencukupi kebutuhan proses dan tetap memperhatikan faktor-faktor efisiensinya. Bahan bakar yang digunakan di PG Sudono yaitu ampas dan BBA atau bahan bakar alternatif. Adapun jenis-jenis ketel uap yang digunakan di PG Sudono adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketel tekanan rendah dengan kapasitas 3 ton per jam.
Kemudian kettle stroke dengan kapasitas 20 ton per jam. Kemudian yang terakhir kettle Takuma dengan kapasitas 30 ton per jam. Kettle yang beroperasi di PG Sudono memiliki total kapasitas sebesar 65 ton per uap per jam. Untuk turbin penggerak, dipakai uap baru dengan tekanan 20 kg per cm persegi dan temperatur 350 derajat Celcius. Sedangkan untuk proses, digunakan uap bekas dari turbin penggerak dengan tekanan 0,5 kg per cm kuadrat dan suhu kurang lebih 115 derajat. PG Sudono menggunakan air pengisi kettle dari air kondensat yang berasal dari badan pemanas dan badan penguapan dan papan masakan. Penggunaan kondensat didasarkan pada temperatur air kondensat yang masih tinggi, sehingga menguntungkan dalam penggunaannya. Pada awal musim giling, air yang digunakan sebagai tambahan air pengisi kettle adalah suplesi air sungai dan air sumur bor yang sudah ditreatment. Air yang mengandung gula tidak dapat digunakan sebagai air pengisi kettle. Hal ini karena dapat mengakibatkan terjadinya pergerakan pada pipa-pipa kettle. Air yang mengandung gula akan dikembalikan atau digunakan sebagai proses, seperti di putaran, cucian masakan, remelter, dan imbibisi. Sebelum air kondensat masuk ke tangki penampungan, air akan dilewatkan terlebih dahulu pada condensate checking plant atau CCP, yang merupakan alat pendeteksi kandungan zat padat yang terlarut pada air, termasuk gula. CCP bekerja secara otomatis. Valve akan membuka dan membuang air ke peti penampungan kondensat kotor apabila conductivity air mencapai nilai yang melebihi set point. Air tersebut nantinya akan digunakan sebagai kebutuhan proses. Sedangkan kondensat bersih akan langsung dialirkan ke peti penampung kondensat yang ada di kettle dan siap digunakan untuk pengisi air kettle. Adapun berikut ini merupakan spesifikasi alat pemurnian air yang ada di PG Sudono. Selanjutnya adalah penyediaan air pengisi kettle. Air yang digunakan untuk pengisi kettle harus memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan untuk membantu mempermudah efektivitas kerja kettle, serta mencegah gangguan-gangguan akibat dari komponen yang terkandung dalam air pengisi kettle. Hal tersebut dikarenakan kettle bekerja secara terus-menerus, maka air pengisi kettle yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu. Apabila mutu air tidak dipenuhi, maka dapat mengakibatkan korosi, carryover, perapuhan, dan lain-lain. Adapun operasi pemurnian air yang dilakukan di PG Sudono adalah melalui proses internal treatment dan external treatment, yakni dengan cara yang pertama, secara kimia, yaitu dengan membersihkan zat-zat atau unsur yang terlarut dengan menggunakan bahan kimia ion exchanger atau resin penukar ion, dengan memberikan suatu zat yang dapat mencegah kerak dengan membentuk lumpur yaitu Na3PO4. Pemberiannya dibatasi antara 15 hingga 30 ppm. Kadar fosfat yang seimbang dapat menjamin bahwa semua kalsium menjadi lumpur Ca3PO4 dua kali. Kemudian yang kedua adalah secara fisika, yaitu dengan mengendapkan gumpalan-gumpalan atau butiran asam garam dan asam padat serta menghilangkan gas-gas dengan cara pemanasan. Selanjutnya adalah Adapun usaha yang dilakukan untuk mencegah keburukan-keburukan akibat air dalam kettle dapat dilakukan dengan external treatment dan internal treatment. Yang pertama adalah internal treatment. Proses internal treatment dilakukan pada air yang telah masuk dan digunakan sebagai air pengisi kettle. Ini dengan cara yang pertama, pemberian bahan pencegah kerak, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya endapan-endapan garam terlarut dalam kettle yang dapat meningkatkan kadar TDS, kadar zat kering, sehingga akan mengakibatkan terjadinya carryover. Bahan yang digunakan yaitu caustic soda dan Na-fosfat. Yang kedua adalah pengurasan. Di PG Sudono dilakukan satu shift yaitu sebanyak 2 kali. Tujuannya untuk menghilangkan endapan kotoran yang terdapat dalam air kettle dan busa yang terdapat di atas permukaan air. Proses external treatment merupakan proses terhadap air sebelum masuk ke dalam kettle.
External treatment dilakukan pada PG Sudono yaitu sebagai berikut. A. Yang pertama, melakukan analisa kandungan gula dengan skarbolom test. Kemudian yang kedua, jika air kettle pH-nya kurang dari 8,2, maka ditambahkan soda api sebanyak 5 kg. Kemudian yang terakhir, dengan menambahkan aluminium sulfat sebanyak kurang lebih 1 kg per jam. Berikut ini merupakan syarat-syarat mutu air pengisi kettle yang harus dipenuhi. Itu yang diantaranya merupakan TDS, kesadahan, fosfat, pH, silikat, O alkalinitas, M alkalinitas, dan sulfit. Berikut ini merupakan diagram distribusi air proses di PG Sudono. Dari sini diketahui bahwa sumber air yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah air permukaan sebanyak 1000 mm kubik per jam. Kemudian air bawah tanah 15,3 mm kubik per jam. Kemudian recycle sebanyak 1831,51 mm kubik per jam. Jadi total produksi air per jam yaitu 2831,51 meter kubik per jam. Adapun berikut ini merupakan pembagian ataupun distribusi air pada PG Sudono, yaitu untuk kebutuhan proses, untuk kebutuhan dalam pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah diagram distribusi uap. Ini merupakan data dari PG Sudono tahun 2020. Dapat dilihat bahwa produksi uap per jam yaitu sekitar 47 ton per jam dengan uap bertekanan 18 kg per cm kuadrat. Persiapan awal dan akhir giling. Di pabrik gula dikenal adanya musim giling dan luar musim giling. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk menentukan kapan proses giling dimulai dan diakhiri dengan menentukan lamanya proses giling melalui perhitungan. Pada musim giling, semua sumber daya yang ada dioptimalkan untuk mencapai kapasitas giling, sedangkan di luar musim giling juga dioptimalkan untuk persiapkan giling, yaitu revisi dan maintenance. Pertama adalah penentuan awal giling. Penentuan awal giling ini didasarkan pada 4 aspek, yaitu yang pertama adalah perencanaan jumlah tebu yang digiling, yakni melalui penetapan RKP dan penentuan taksasi jumlah tebu yang ada di kebun. Kemudian yang kedua, perencanaan kapasitas giling. Tebu yang akan digiling, kondisi peralatan dan penentuan lamanya musim giling. Kemudian yang ketiga ada analisa pendahuluan, yakni penentuan kemasakan tebu atau FK, penentuan koefisien peningkatan atau KP, penentuan koefisien daya tahan atau KDT, dan keadaan cuaca atau iklim. Selanjutnya yang terakhir adalah persiapan peralatan, yakni pabrik melaksanakan individual test dan steam test pada peralatan di pabrik gula. Jenis analisa. Pada persiapan awal giling, setidaknya ada 3 jenis analisa yang dilakukan, yakni yang pertama adalah faktor kemasakan. Untuk faktor kemasakan digunakan rumus sebagai berikut. Jika dalam analisa pendahuluan didapatkan hasil seluruh batang tebu memiliki kadar gula yang sama, yakni Ra sama dengan Rb, maka tebu tersebut sudah tua dan sudah layak ditebang. Kemudian yang kedua adalah koefisien peningkatan atau Kp. Ini merupakan gambaran derajat peningkatan atau jalannya kadar gula di dalam batang tebu yang masih dapat meningkat. RAR merupakan rendeman rata-rata analisa ronde ini. Kemudian R2R merupakan rendemen rata-rata analisa 2 ronde sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah koefisien daya tahan atau KDT. HKBR merupakan HK bagian bawah analisa ronde ini, sedangkan HKB2R merupakan HK bagian bawah analisa 2 ronde sebelumnya. Ketiga parameter analisa dan angka tersebut merupakan pedoman dan penetapan lokasi penebangan agar diperoleh kristal yang optimal. Kebenaran akan angka-angka analisa sangatlah menentukan. Selanjutnya adalah perhitungan lamanya proses giling. Lama giling dapat ditentukan
menggunakan rumus yaitu taksasi jumlah tebu dibagi dengan kapasitas giling termasuk jam berhenti. Selanjutnya adalah tes peralatan. Sebelum awal giling dimulai akan dilakukan tes peralatan, yaitu digunakan untuk mengecek kondisi dari setiap peralatan yang digunakan, sehingga ketika digunakan alat-alat tidak akan mengalami kerusakan ataupun kendala yang tidak diinginkan. Sebelum pelaksanaan proses giling, perlu dilakukan individual test pada peralatan yang akan digunakan, dan biasanya dilakukan pada sekitar 1 atau 2 minggu sebelum masa giling. Proses ini dilakukan dengan menguji kinerja dari masing-masing alat secara mandiri, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan dari alat-alat yang ingin digunakan, dan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kelainan-kelainan pada saat percobaan. Apabila telah mencapai standar, yakni lebih dari 90% dari total alat, maka akan dilakukan pengujian selanjutnya, yakni General Steam Test. Pada saat percobaan ini, semua peralatan dicoba untuk dioperasikan dalam keadaan kosong maupun terisi air sebagai bahan pengganti nira. Penggunaan air dipakai untuk mengetahui adanya kebocoran bejana atau peralatan lainnya yang ada hubungannya dengan proses. Semua peralatan dan mesin dicoba dicatat kinerjanya, meliputi RPM, vakum, daya alat, dan kondisi alat. Selanjutnya adalah General Steam Test. Percobaan atau testing peralatan bertujuan menguji semua peralatan yang ada di pabrik untuk persiapan giling. Biasanya pelaksanaan dilakukan 1 atau 2 minggu sebelum proses giling dimulai, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian fungsi alat maka akan dilakukan perbaikan. Percobaan diawali dengan pemanasan ketel uap, selanjutnya dilakukan pembuatan uap sampai tekanan maksimal yang nantinya akan digunakan sebagai penggerak di stasiun-stasiun lain. Adapun tes selanjutnya yaitu di setiap stasiun, yaitu ada stasiun pemurnian, penguapan, masakan, putaran, dan penyelesaian, seperti yang ada di slide ini. Pengolahan limbah. Dalam proses produksi gula di PG Sudono, tentunya tidak dapat dipisahkan dari limbah. Limbah merupakan hasil samping dari proses produksi yang berupa zat padat, cair, dan gas. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah dapat membahayakan terutama bagi lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hal tersebut, PG Sudono melakukan berbagai cara untuk mengolah limbah yang dihasilkan selama proses, sehingga kondisi limbah ketika dibuang tidak lagi membahayakan bagi lingkungan sekitar. Adapun limbah yang dihasilkan selama proses produksi gula di PG Sudono adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah cair, yaitu berupa air jatuhan kondensor dan brodon ketel, kemudian air limbah proses dan air limbah domestik. Selanjutnya yang kedua adalah limbah padat, yaitu berupa blotong, kek blotong, abu ketel, ampas. Dan yang ketiga limbah udara atau emisi, berupa gas buangan ketel uap. Dan yang terakhir adalah limbah B3, yaitu limbah bahan beracun dan berbahaya, yang meliputi oli bekas, larutan aki bekas, PB atau timbal pada limbah laboratorium. Selanjutnya adalah pengelompokan limbah. Limbah dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama limbah berat dan yang kedua adalah limbah ringan. Jenis limbah dikatakan tercemar berat adalah jenis limbah yang sulit untuk dinetralkan atau butuh penanganan khusus. Jenis limbah ini biasanya dikategorikan pada jenis limbah B3. Kemudian adalah limbah ringan. Limbah ini dapat dikatakan limbah tercemar ringan adalah jenis limbah yang masih dapat diolah dan masih dapat dinetralkan dan cara penanganannya dapat dilakukan dalam proses unit pengolahan limbah. Alasan yang signifikan dalam pengelompokan limbah adalah sudah barang tentu limbah yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di dalam proses pabrik gula adalah limbah yang dihasilkan tersebut merupakan limbah yang berbahaya atau limbah yang tidak berbahaya. Apabila limbah tersebut merupakan limbah yang berbahaya, maka perlu penanganan khusus. Dan jika limbah tersebut dikategorikan limbah yang tidak berbahaya, maka penanganannya cukup dengan adanya unit pengolahan limbah yang sudah ada. Selanjutnya adalah usaha memperkecil debit limbah. Yang pertama, limbah padat. Di PG Sudono, untuk mengurangi limbah padat, maka dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga,
dalam hal pengangkutan dan lahan pembuangan belotong dan abu ketel. Selanjutnya limbah cair. PG Sudono telah bekerja sama dengan lembaga konsultan yang diberi mandat oleh P3GI dalam penyempurnaan instalasi IPAL. Penyempurnaan instalasi dilengkapi oli dan air pendingin metal-metal gilingan serta memperkecil kebocoran-kebocoran oli dari metal-metal gilingan maupun hidrolik gilingan. Penyempurnaan in-housekeeping di semua stasiun-stasiun yang ada dalam pabrik serta pembersihan rutin sistem IPAL. Kemudian yang ketiga adalah limbah gas. Ini dilakukan dengan menambah dust collector baru untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh abu ketel yang terbawa melalui cerobong. Selanjutnya adalah limbah B3. Ini dilakukan melalui pengajuan izin tempat pembuangan limbah sementara, kemudian membuat laporan secara periodik tentang limbah B3 kepada Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, dan kantor direksi PTPN 11 Surabaya. Pemantauan debit dan sifat limbah yang ada di PG Sudono selalu dipantau oleh seorang petugas dari pabrikasi. Hal ini dilakukan agar debit dan sifat limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber limbah dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya adalah pembenahan limbah. Unit-unit pengelolaan limbah yang ada di PG Sudono sudah tertata dengan baik sejak pengelolaan unit limbah tersebut diperbaharui fungsi dan penanganannya. Berikut ini merupakan diagram aliran limbah yang ada di PG Sudono. Kemudian adalah unit pengolahan limbah. Di PG Sudono, unit pengolahan limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah in-housekeeping. Tindakan pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini sangat menunjang efisiensi produksi dan juga mengaktifkan sarana pengelolaan limbah cair, sehingga dapat mengurangi debit limbah cair dan menurunkan konsentrasi polutan semaksimal mungkin. Adapun standar operasional instalasi pompa in-housekeeping meliputi: yang pertama, mengalirkan bocoran nira, tetes, trup, water cell, air skrapan, air cucian ke parit in-housekeeping yang tersedia. Kemudian, yang kedua, mengoperasikan pompa proses secara bergantian, kontrol tekanan atau aliran di outlet ujung pipa. Kemudian yang ketiga, menetralkan pH limbah dengan pemberian susu kapur ke parit yang akan masuk kolam isap. Yang keempat, mengukur debit outlet air jatuhan kondensor. Yang kelima, aliran air parit in-housekeeping tidak boleh di-bypass ke parit saluran pembuangan air hujan. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan parit in-housekeeping. Selanjutnya yang kedua adalah kolam ekualisasi. Kolam ekualisasi merupakan tempat penampungan awal air limbah proses sebagai pengendali stabilisasi beban ataupun debit. Limbah yang berasal dari in-housekeeping dialirkan ke kolam ekualisasi dengan debit tertentu sesuai dengan volume dan kondisi bakteri. Limbah yang ditransfer memiliki suhu relatif tinggi, yakni antara 35 hingga 40 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan masih terikutnya bocoran air kondensor meski jalur air sudah dipisahkan. Dengan adanya waktu tinggal di kolam ekualisasi, menyebabkan suhu akan menjadi turun, sehingga tidak perlu dilakukan penurunan suhu lagi. Monitoring suhu air limbah proses dilakukan setiap 2 jam sekali. Hal ini bertujuan memberikan kondisi optimum agar bakteri pengurai tidak mati. Kolam ekualisasi juga berfungsi untuk menetralkan pH yang semula asam menjadi pH netral, yaitu dengan menambahkan susu kapur. Yang umumnya, dosis pemberian susu kapur adalah kurang lebih 20 kg per shift. Kemudian yang ketiga adalah kolam aerasi. Kolam aerasi adalah tempat untuk menambahkan oksigen di dalam limbah dengan maksud meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam limbah, sehingga terjadi sirkulasi oksigen yang bertujuan mengoptimalkan proses metabolisme bakteri Inola 221. Penggunaan bakteri Inola 221 digunakan untuk menurunkan kadar zat organik di dalam limbah. Bakteri Inola 221 berfungsi memakan bahan organik yang terkandung dalam limbah, sehingga kadar BOD, COD, dan TSS akan menurun sesuai dengan syarat mutu limbah yang dibuang ke lingkungan. Di PG Sudono terdapat 4 unit kolam aerasi, yaitu kolam aerasi 1, kolam aerasi 2, kolam aerasi 3, dan kolam aerasi 4. Volume kolam 1 akan lebih besar daripada volume kolam selanjutnya, dengan penempatan input outlet secara zigzag yang bertujuan
untuk memudahkan air limbah dapat bersirkulasi secara merata. Selanjutnya adalah clarifier. Air limbah yang telah melewati proses aerasi akan overflow dan mengalir menuju bak clarifier. Bak clarifier berguna untuk mengendapkan padatan yang terkandung dalam limbah, karena pada proses diaerasi menggunakan bakteri Enola 221 yang masih mengendap di air limbah. Oleh karena itu, clarifier diproses sehingga bakteri Enola 221 dapat dipergunakan kembali pada proses aerasi. Kemudian yang kelima adalah outlet. Outlet merupakan proses akhir dari pengolahan limbah proses. Pada saluran outlet, ada beberapa parameter yang harus dilakukan, seperti kadar pH dan suhu, sehingga dilakukan juga pengukuran banyaknya debit air yang akan dibuang ke sungai. Petugas pengolah limbah melakukan analisis fisik dan chemis. Petugas pengolah limbah juga menyediakan bioindikator, yaitu ikan air tawar seperti ikan bawal dan ikan nila. Bioindikator ini diletakkan sebelum air limbah keluar dari outlet. Bila bioindikator ini hidup dengan baik, artinya air limbah yang dibuang memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bak saringan pasir. Bak saringan pasir berguna untuk meminimalisir padatan yang melebihi batas yang diperlukan oleh kolam aerasi. Jika kandungan padatan tinggi, maka air limbah dari kolam aerasi akan dialirkan ke bak saringan pasir. Kemudian padatan akan mengalami penyaringan di bak saringan pasir, sedangkan air dipompa menuju kolam ekualisasi. Selanjutnya adalah hasil analisis limbah cair. Berikut ini merupakan hasil analisis limbah cair di Peggy Sudono pada bulan Agustus. Yang pertama adalah pH. pH hasil uji yang didapat adalah 7,4 dengan standar maksimal 6 hingga 9. Kemudian BOD. Hasil uji BOD yang didapat adalah 4,74 mg per liter dengan standar maksimal 60 mg per liter. Kemudian COD dengan hasil uji 15,84 mg per liter dengan standar maksimal 100 mg per liter. Kemudian ada TSS dengan hasil uji 11 mg per liter dengan standar maksimal 50 mg per liter. Kemudian ada sulfida dengan hasil uji 0,005 mg per liter dengan standar maksimal 0,5 mg per liter. Kemudian yang terakhir adalah minyak dan lemak dengan hasil uji 1 mg per liter dengan standar maksimal 5 mg per liter.